Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adi Setiawan. Pada pertemuan kali ini kita coba untuk membahas mengenai organisasi global dan regional. Adapun ketiga organisasi yang akan kita bahas adalah Gerakan Non-Blok atau GNB, ASEAN, dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis sejarah berdirinya gerakan non-blok, ASEAN, dan OKI. Nah, dunia yang luas ini atau bumi yang luas ini tentunya terdiri dari berbagai macam negara. Maka, negara-negara yang ada di bumi ini melakukan suatu kerjasama yang terhimpun di dalam suatu organisasi. Organisasi ada yang berbentuk global maupun yang berbentuk regional. Nah, mengapa manusia yang terhimpun di dalam suatu negara perlu melakukan kerjasama dengan negara lain? Tentunya hal itu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Maka, diperlukan suatu kerjasama yang baik, baik itu yang bersifat dua negara atau bilateral, maupun yang bersifat jumlah negara yang banyak atau multilateral. Bentuk kerjasama yang dilakukan negara-negara di dunia ini beragam. Ada yang berbentuk kerjasama ekonomi, politik, keamanan pertahanan, maupun sosial budaya. Sedangkan dalam cakupan wilayah ada dua bentuk organisasi, yakni organisasi global yang anggotanya mencakup sebagian besar negara di bumi ini atau lintas benua, dan ada pula organisasi yang bersifat regional atau anggotanya terbatas pada satu kawasan saja. Nah, yang pertama kita coba untuk membahas mengenai gerakan non-blok atau the non-aligned movement. Munculnya gerakan non-blok terjadi selepas Perang Dunia Kedua atau pada saat Perang Dingin. Tentunya Perang Dingin ini adalah suatu perang ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mengapa dua negara ini saling bersitegang? Hal itu terjadi karena dua negara ini saling bersaing dalam sisi penyebaran ideologi, yakni ideologi liberalis dan ideologi komunis. Persaingan mereka cenderung mengarah ke hal-hal yang bersifat peperangan, seperti peperang nuklir dan peperangan-peperangan lain yang menyeret negara-negara dunia ketiga. Nah, untuk meredakan ketegangan itu, maka kemudian negara-negara yang umumnya bersifat netral menghimpun suatu kekuatan untuk meredakan peperangan. Maka dibentuklah suatu gerakan non-blok yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Nah, adapun negara pemrakarsa dari gerakan non-blok yakni ada 5 negara: Indonesia, Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana. Di sini kita tampilkan 5 tokoh pemrakarsa dari gerakan non-blok. Yang pertama ini adalah tokoh dari India, Pandit Jawaharlal Nehru. Kemudian yang kedua adalah tokoh dari Ghana, Kwame Nkrumah. Yang ketiga adalah tokoh dari Mesir, Gamal Abdul Nasser. Yang keempat adalah tokoh dari Indonesia yang kita kenal adalah Presiden Soekarno. Dan yang terakhir adalah Presiden dari Yugoslavia, Josip Broz Tito. Kelima tokoh ini mencetuskan suatu gerakan agar perang nuklir itu tidak terjadi atau bisa meredakan ketegangan selama perang dingin. Maka dibuatlah suatu gerakan yang disebut dengan gerakan non-blok. Nah, tujuan dari GNB sendiri tentunya adalah untuk meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Akan tetapi, GNB juga memiliki tujuan lain seperti mengembangkan rasa solidaritas di antara anggotanya guna mencapai suatu persamaan, kemerdekaan maupun kemakmuran. Dan tentunya GNB juga memiliki tujuan membendung pengaruh negatif dari blok barat maupun blok timur. Nah, Indonesia selama menjadi anggota GNB juga memiliki peran seperti yang pertama sebagai negara pemrakarsa gerakan non-blok. Kemudian Indonesia juga pernah memimpin gerakan non-blok antara tahun 1992 sampai tahun 1995,
Dan yang terakhir, Indonesia turut andil dalam menyelesaikan masalah ekonomi internasional. Oke, yang kedua akan kita bahas mengenai ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asia Nation, suatu organisasi geopolitik dan ekonomi untuk negara-negara atau bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara. Nah, organisasi ini sendiri terbentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di kota Bangkok, Thailand, setelah adanya deklarasi Bangkok oleh 5 negara. Nah, 5 negara pemrakarsa ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Di sini ada 5 tokoh pendiri ASEAN. Ya, Indonesia ada Adam Malik, dari Malaysia adalah Tun Abdul Razak, dari Filipina adalah Narcisco Ramos, dari Singapura adalah Raja Ratnam, dan dari Thailand adalah Tanat Koman. Melalui deklarasi Bangkok, maka kelima negara ini yang diwakili oleh 5 tokoh sepakat untuk membangun suatu wadah kerjasama bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, dalam perkembangannya, ASEAN bukan hanya beranggotakan 5 negara, namun kemudian ada beberapa negara lain yang menyusul menjadi anggota ASEAN, seperti Brunei Darussalam, kemudian ada Vietnam, kemudian juga ada Laos dan Myanmar, diikuti oleh Kamboja, dan ada pula satu negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Timor Leste, yang juga mendaftarkan diri sebagai negara anggota ASEAN pada tahun 2011. Namun, keanggotaan Timor Leste masih dalam pembahasan ke-10 negara anggota ASEAN. Oke, apa tujuan ASEAN? ASEAN memiliki tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, maupun kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian meningkatkan perdamaian dan regional, stabilitas regional, kemudian juga meningkatkan kerjasama dari berbagai bidang, baik itu ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian adalah memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional. Dan ada pula tujuan lain yakni meningkatkan kerjasama dari sisi pendidikan, latihan, maupun penelitian. Nah, adapun faktor-faktor berdirinya ASEAN, yang pertama adalah persamaan letak geografis. Negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara adalah negara yang saling berdekatan. Nah, negara-negara ini terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak negara yang berdekatan inilah yang kemudian membuat terjadinya suatu persamaan, yang kemudian persamaan itulah yang kemudian diwujudkan dalam suatu wadah kerjasama. Persamaan itu adalah seperti persamaan budaya. Bangsa-bangsa di Asia Tenggara umumnya memiliki corak kebudayaan sama. Dari sisi etnis, kita adalah etnis Melayu. Kemudian juga memiliki persamaan bahasa, memiliki rumpun bahasa yang sama seperti bahasa Melayu, juga memiliki budaya-budaya yang sama seperti dari sisi kesenian dan lain sebagainya. Kemudian juga memiliki persamaan nasib. Hampir semua negara Asia Tenggara kecuali Thailand umumnya adalah negara yang terjajah sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, persamaan nasib terjajah inilah yang kemudian mempersatukan negara-negara Asia Tenggara untuk membentuk wadah yakni ASEAN untuk memajukan kawasannya. Dan yang keempat adalah persamaan kepentingan dari berbagai bidang, terutama adalah ekonomi dan keamanan. Nah, yang terakhir kita coba bahas mengenai Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Nah, OKI adalah suatu organisasi untuk negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. OKI adalah suatu organisasi internasional non-militer yang didirikan di kota Rabat, Maroko pada tanggal 25 September tahun 1969. Nah, adapun faktor berdirinya dari organisasi OKI adalah adanya pembakaran Masjid Suci Al-Aqsa oleh Israel.
Tindakan yang dilakukan oleh Israel ini kemudian menyulut kemarahan dari negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Negara-negara Islam itu kemudian mengadakan suatu pertemuan yang disebut dengan konferensi di kota Rabat, Maroko. Nah, konferensi yang terjadi pada tanggal 12 September tahun 1969 tersebut menyepakati berdirinya suatu kerjasama yang dikhususkan untuk negara-negara Islam yang disebut dengan OKI. Oke, tujuan dari OKI. Tujuan OKI yakni meningkatkan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, kemudian mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta memperjuangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Nah, Palestina yang sedang berkonflik dengan Israel menjadi suatu bahasan pokok atau tujuan pokok di dalam OKI. Kemerdekaan Palestina merupakan keinginan yang ingin dicapai oleh sebagian besar negara-negara yang tergabung di dalam OKI. Nah, apa peranan Indonesia dalam OKI? Indonesia memiliki peranan penting di dalam organisasi ini, yakni ketika pada tahun 1993 Indonesia pernah menerima mandat sebagai ketua Komite of Sik yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro Nation Liberation Front atau MNLF dengan pemerintah Filipina. Kemudian Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah di dalam konferensi tingkat tinggi menteri atau KTM OKI ke-24 di Jakarta. Jadi, organisasi ini juga memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain. Jadi, peranan Indonesia di dalam OKI pun juga tidak bisa dikesampingkan. Nah, itu tadi mengenai pembahasan kita mengenai ketiga organisasi gerakan non-blok, ASEAN maupun OKI. Nah, untuk lengkap di dalam membahas ketiga organisasi tersebut, bisa kalian lihat atau kalian kunjungi di dalam web atau blog adistiawan67.blogspot.com mengenai organisasi global dan regional. Demikian mengenai pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.